Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dari kelas B Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan makalah berjudul Toleransi Umat Beragama dengan tujuan untuk melengkapi tugas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso SHI MHI MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian karena ada sekian banyak kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Petani memerlukan baju yang tidak dapat dibuatnya sendiri karena keterbatasan waktu dan pengetahuannya. Seorang penenun juga demikian karena untuk makan, ia membutuhkan ikan, garam, lauk pauk, dan sebagainya. Bila sakit, ia membutuhkan dokter dan obat, serta masih banyak lagi kebutuhan manusia yang semuanya baru dapat dipenuhi apabila mereka bekerja. Kelemahan manusia antara lain karena semangatnya yang menggebu, sehingga di antara mereka ada yang bersikap melebihi sikap Tuhan, menginginkan agar seluruh manusia satu pendapat menjadi satu aliran atau agama. Semangat yang menggebu-gebu itu pula lah yang mengantarkannya memaksakan pandangannya yang absolut untuk dianut orang lain, padahal Tuhan sendiri memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih jalannya sendiri. Dalam makalah ini, mencoba membahas tentang definisi toleransi dan keterkaitannya dengan agama, serta hubungan toleransi beragama dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam makalah ini yaitu yang pertama, apa pengertian toleransi? Yang kedua, apa pengertian agama? Yang ketiga, bagaimana hukum toleransi dengan agama? Yang keempat, bagaimana toleransi dalam pandangan Islam? Yang kelima, macam-macam toleransi, dan yang terakhir, manfaat toleransi. Selanjutnya itu tujuan. Adapun tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui pengertian toleransi, agar memahami toleransi dalam Islam, agar mengetahui manfaat dari toleransi dan akibat tidak toleransi, dan yang terakhir, untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah PPKN. Pengertian toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Dari dua paragraf di atas, dapat disimpulkan toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman perlu menerapkan sikap toleransi. Pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dapat kita simpulkan bahwa agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Hubungan agama dan toleransi. Toleransi ialah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagamaan, perlu menerapkan sikap toleransi. Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Hubungan antara toleransi dan agama ialah selaras dikarenakan dalam agama mengajarkan untuk saling menghormati, di mana saling menghormati adalah bagian dalam pengertian toleransi. Kali ini kita membahas subbab 2.4 yaitu bagaimana toleransi dalam pandangan Islam. Islam itu menyebut toleransi dengan tasamuh. Tasamuh itu memiliki tasahul atau kemudahan. Artinya, Islam itu memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk menjalankan apa yang ia yakini sesuai dengan ajaran masing-masing, tidak dengan tekanan dan tidak mengusik ketauhidan.
bisa dilihat di dalam Kamus Al-Muhit, Oxford Study Dictionary English Arabic, tahun 2008, halaman 1120. Jika dalam konteks sosial dan agama, toleransi itu dimaknai dengan sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya itu seperti toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat itu mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu macam-macam toleransi dan manfaat toleransi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu macam-macam atau jenis toleransi. Terdapat 5 macam toleransi. Yang pertama yaitu toleransi pemikiran, yaitu bagaimana seseorang bisa menghargai perbedaan pendapat atau gagasan meskipun gagasan tersebut bertolak belakang dengan apa yang orang lain anut. Yang kedua yaitu toleransi rasial. Ini berhubungan dengan ras, yaitu bagaimana seseorang berinteraksi secara harmonis kepada orang yang berbeda rasnya. Yang ketiga yaitu toleransi beragama. Ini mengajarkan kita bagaimana kita saling menghargai dan menghormati atas perbedaan keyakinan yang dianut agamanya masing-masing. Yang keempat yaitu toleransi sosial. Ini berhubungan dengan keadaan sosial bagi seseorang. Yang kelima yaitu toleransi seksual. Yang terkait dengan ini yaitu antara perempuan dan wanita karena memiliki perbedaan jenis kelamin yang saling menghargai dan menghormati. Itulah tadi macam-macam toleransi atau jenis-jenis toleransi. Selanjutnya yaitu manfaat toleransi. Terdapat beberapa manfaat toleransi. Yang pertama yaitu menguatkan tali persaudaraan. Dengan adanya toleransi, setiap orang lebih menghargai suku, budaya, dan agama yang tersebar di Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa kasih sayang atas perbedaan. Yang kedua yaitu menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Toleransi juga menghasilkan sikap yang menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Yang keempat yaitu mempercepat pembangunan negara. Dengan adanya toleransi, diyakini negara dapat berkembang lebih maju dalam pembangunannya. Hal ini disebabkan oleh warga negaranya yang memiliki pemikiran yang sama atas perbedaan. Yang terakhir yaitu manfaat toleransi adalah meningkatkan kekuatan iman. Di Indonesia memiliki banyak sekali beragam agama. Hal ini harus membuat kita saling menghargai dan menghormati, khususnya bagi seseorang yang lagi dalam beribadah. Kesimpulan, berdasarkan hasil makalah penulis dapat menyimpulkan bahwa toleransi antar umat beragama adalah keinginan untuk membiarkan dan sabar terhadap orang lain yang pikiran dan cara hidupnya berbeda, serta bagaimana seseorang bisa hidup berdampingan dengan orang lain, saling menghormati dan menghargai tanpa merusak iman. Pesan yang terakhir yaitu saran. Yang pertama bagi masyarakat, konflik dalam masyarakat memang bisa terjadi di dalam sebuah masyarakat, apalagi di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Perbedaan akan selalu ada, namun perbedaan bukan hal yang perlu dipertimbangkan, karena perbedaan ada karena agar kita saling merusak tatanan yang sudah baik. Namun perbedaan ada agar kita saling melengkapi dan membangun masyarakat untuk lebih baik. Yang kedua, bagi tokoh masyarakat. Bagi tokoh masyarakat tetap saling menjaga kerukunan umat beragama dalam masyarakat dengan memberikan contoh dengan menjalin hubungan baik antar tokoh masyarakat walaupun berbeda agama. Yang terakhir yaitu bagi tokoh agama.
untuk para pemuka agama agar memberikan pengertian kepada jamaahnya atau jemaahnya untuk menjaga hubungan baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Dengan begitu, para pemeluk agama bisa mendalami ajaran agamanya masing-masing tanpa harus menjelek-jelekan agama lain, keyakinan kita sebagai makhluk. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Bila ada saran serta pesan bisa ditambahkan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.